tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio yang berbahagia. Di suasana sore hari ini kembali kita jumpa dalam acara Ngobras Ngobrol Bareng Seru di hari pertama di bulan November, tepatnya 1 November 2022. Para kanca, bintang tamu kita yang pertama Ibu Endrayeni Eskepnes atau Ibu EN. Beliau adalah PJ UKS dari Puskesmas Tanjung Enim. Selamat sore, Assalamualaikum Bu. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Amin. Pak, sehat. Kemudian yang kedua Ibu Tri Suryani AMG, staf gizi atau kalau di Puskesmas ini lebih keren dengan panggilan Ibu Ajeng. Selamat sore Bu Ajeng. Ya, selamat sore Pak. Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Sehat. Para kanca Tanjung Enim Radio seperti biasa, acara kita live di Facebook Tanjung Enim Radio, kemudian di www.tanjungenimradio.id sampai jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Adapun tema kali ini yang kita angkat adalah aksi bergizi. Baik, untuk yang pertama ini saya akan coba dulu ke Ibu Tri Suryani atau Ibu Ajeng ya. Apa sih yang dimaksud dengan aksi bergizi itu ya? Ya, baiklah Pak. Sebelumnya kita kemarin ya, tanggal 26 Oktober kemarin serentak se-Indonesia kita melaksanakan gerakan nasional aksi bergizi. Aksi bergizi ya. Dilakukan di seluruh SMP dan SMA. Di sekolah dilakukan ya? Di SMP dan SMA se-Indonesia. Aksi bergizi itu sendiri adalah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap konsumsi tablet tambah darah ya atau EFE. Untuk sasaran kita di sini adalah sasarannya remaja putri usia 12 sampai 18 tahun. Yaitu tadi mereka adalah anak-anak usia SMP dan SMA. Nah, dan juga kita juga akan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya konsumsi makanan yang bergizi seimbang untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, juga untuk meningkatkan kita supaya terbiasa untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi emang dari situ aksi bergizi itu supaya kita jadi terbiasa untuk melakukannya. Jadi diutamakan di anak-anak yang sekolah, dia lingkungan sekolah maksudnya ya. Walaupun di tempat lain ada usia sekolah tapi tidak berada di sekolah ya. Seharusnya itu juga bisa, tapi mungkin ini akan langkah lebih, pertama ya. Jadi sasaran kita tadi adalah anak usia 12 sampai 18 tahun. Diutamakan yang ada di yang lingkungan mungkin sekolah. Lingkungan sekolah. Ya. Kemudian saya mau ke Ibu EN nih atau Ibu Endrayeni. Sebenarnya tujuan dari aksi bergizi itu apa ya? Salah satunya untuk meningkatkan kesadaran para siswa dan siswi baik SMP maupun SMA dalam mengkonsumsi tablet tambah darah, makanan dengan menu seimbang, rutin beraktivitas minimal sehari setengah jam. Kemarin seperti yang Ibu Ajeng katakan sudah dicanangkan di tanggal 26 Oktober 2022. Bulan kemarin. Itu dengan harapan dan tujuan kepada seluruh pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan guru UKS untuk mendukung gerakan ini untuk dilaksanakan setiap minggu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ini Pak. Diharapkan di setiap kegiatan olahraga. Kalau saran kami sih di hari Jumat, tapi tergantung dari pihak sekolah. Dari pihak sekolah tersebut. Kalau pihak sekolah misalnya olahraganya ada yang melaksanakan di hari Kamis atau hari Rabu, boleh di hari tersebut. Intinya pada saat setelah olahraga. Setelah olahraga kita melakukan sarapan bersama, kita konsumsi tablet tambah darah juga, begitu Pak. Tentunya ini kan aksi awal ini masih kejar bola ke sekolah-sekolah ya. Nanti pada akhirnya mungkin dari sekolah sendiri yang berlana datang ke puskesmas segala macam. Harapannya seperti itu. Iya, jadi awalnya memang kepedulian dari pihak sekolah yang jemput bola ke puskesmas misalnya pengen diadakan penyuluhan lagi tentang kesehatan yang lainnya, harapannya seperti itu. Ya. Kemudian
Sasarannya siapa saja sih untuk aksi bergizi ini? Sasarannya seluruh siswa dan siswi dari SMP atau MTS dan SMP atau SMA atau SMK, MA ya? Sederajat, SMK sederajat Pak. Jadi SMA sederajat ya? Iya. Kemudian kan tentunya dalam aksi ini ada kegiatan-kegiatan ya. Boleh tahu nggak nih kegiatan-kegiatan rangkaian apa saja yang dalam aksi bergizi ini? Kemarin waktu dilaksanakan pencanangan secara serentak itu kita melaksanakan pertama kita senam bersama olahraga ya Pak. Kemudian kita edukasi tentang kesehatan dari puskesmas, dari petugas puskesmas. Kemudian kita sarapan bersama dengan mengacu ke isi piringku gizi seimbang. Kemudian yang keempat kita melaksanakan minum tablet tambah darah secara serentak untuk remaja putri. Gitu, iya. Pak. Nah saya tertarik dengan sarapan dengan bergizi ini ya. Jadi kalau kita bandingkan sarapan bergizi dengan kenyang itu, kalau dalam volumenya itu banyak yang mana ini? Kan kalau orang bilang yang penting bergizi tidak harus kenyang, seperti itu ya? Seperti itu. Oh ya. Kemudian saya ke ini Ibu Ajeng atau Tri Suryani. Apa saja sih yang dimaksud dengan manusia seimbang atau isi piringku? Iya. Tujuannya seperti apa itu? Iya. Maksud tujuannya? Kalau dulu mungkin kita mengenalnya sebagai istilahnya itu 4 sehat 5 sempurna. Oh, iya. Nah, tapi sekarang paradigmanya berubah menjadi menu gizi seimbang berkonsep isi piringku. Iya. Jadi maksud dari isi piringku itu sendiri, misalnya nih dalam satu piring porsi makan kita itu separuh, sebagian itu adalah 50% yang gini adalah 2/3-nya itu adalah karbohidrat atau nasi. Nah, sepertiganya ini adalah untuk lauk. Di sini lauk hewani dan nabati ya. Sebagai sumber protein. Kemudian untuk sebagian lagi adalah 2/3-nya itu kita harus berbanyak sayur-sayuran. Dan di sepertiganya itu adalah buah-buahan. Jadi memang separuh ini kita khusus sayur dan buah tuh lebih banyak, lebih dominan seratnya lebih dominan karena memang kita harus memperbanyak serat sekarang ini. Jadi konsep isi piring itu ya artinya gini, dalam satu kali porsi makan kita jadi nggak bisa lagi sekarang cuma nasi sama lauk saja, atau nasi cuma pakai sambal tempoyak saja. Ada bagian-bagian tertentu yang jadi mencukupi untuk karbohidrat, untuk nabati dan sebagainya. Dia dikatakan bergizi, dikatakan dia seimbang karena dia harus porsinya memenuhi kriteria tadi. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur dan buah. Gitu, jangan Pak. banyak tapi cuman nasi dan lauk tok gitu ya. Gitu Pak. Jadi bagi-bagiannya antara lain makanan pokok ya, yang tentu karbohidrat, karbohidrat tadi adalah lauk pauk ya. Makanan pokoknya tadi bisa. Anak-anak zaman sekarang makan yang instan. Betul, instan ya. Jadi kurang makan sayur. Kalau ditanya kenapa nggak makan sayur, males. Padahal sayur itu buah itu sangat penting kan, seperti itu. Jadi memang betul sekarang banyak makan makanan instan dan anak-anak sekarang cenderung dengan makan makanan yang cepat saji dan sebagainya ya. Seperti di sana ada kita lihat ya, ada makanan pokok, lauk pauk, kemudian sayur-sayuran, buah-buahannya. Kalau dulu dikenal dengan sebutan 4 sehat 5 sempurna, tidak jauh dari isi piringku tadi sebenarnya. Hanya istilahnya saya berbeda. Di sini lebih ditekankan pada jumlah porsinya, jumlahnya akan lebih lebih diukur lagi. Ya. Nah, para kanca Tanjung Enim Radio, masih panjang sekali obrolan kita tentang gizi pada hari ini, dan untuk Anda yang baru bergabung, seperti biasa di hari Selasa ini kita berjumpa dengan tamu-tamu kita dari Puskesmas Tanjung Enim dengan penanggung jawab masing-masing, dan hari ini kita membahas soal aksi bergizi. Kemudian saya mau ke Ibu Endrayani, Ibu EN ya. Sebenarnya sih siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan aksi bergizi ini? Jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio.
wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kanca Tanjung Enim Radio masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam PTBA Tanjung Enim ya, lantai 2 kami hadir ke ruang dengar Anda, Tanjung Enim Kota Tujuan Wisata. Kita jumpa dalam acara rutin yang kami selenggarakan setiap Selasa, yaitu ngobras bersama bintang tamu kita dari Puskesmas Tanjung Enim. Kali ini ada Ibu Endrayeni Eskepnas atau panggilan sehari-hari di lingkungan Puskesmas, yaitu Ibu EN yang merupakan penanggung jawab UKS. Kemudian ada Ibu Tri Suryani AMG staf gizi atau Ibu Ajeng dari Puskesmas Tanjung Enim. Seperti biasa, untuk Anda yang baru bergabung, Anda bisa kunjungi Facebook kami, Facebook Tanjung Enim Radio secara live, dan juga di www.tanjungenimradio.id. Para kanca, untuk tema kita hari ini adalah tentang aksi bergizi. Saya ke Ibu Endrayeni atau Ibu EN ya. Sebenarnya siapa saja nih Bu yang terlibat dalam kegiatan aksi bergizi ini? Itu lintas sektor ya Pak, dimulai dari dukungan dari Bapak Camat Tanong Kidul, kemudian dari pihak sekolah yaitu dari SMP dan SMA, kemudian dari lintas program juga Pak. Di Puskes itu kan ada melibatkan beberapa program, ada program Promkes, ada program Gizi, ada program UKS, ada program Kespro, ada program UKGS, dan ada program bidan desa dan program-program lainnya Pak. Oh, ya. Itu Jadi yang semuanya terlibat. turut mendukung, semuanya ya? turut mendukung kegiatan kemarin Pak. Ya, dari lintas sektoral seperti camat dan sebagainya Iya, ya. Kemudian saya mau ke Ibu Tri Suryani atau Ibu Ajeng ya. Persiapan pelaksanaan aksi bergizi apa saja? Iya Pak ya. Jadi memang sebelumnya kita kan pasti ada Persiapan perintah dulu perintah ya, dulu biasanya ya. Jadi berawal dari adanya surat dari Kemenkes yang disampaikan melalui surat dari Dinas Edaran, Kesehatan. Di situ jadi ke Puskesmas kan surat. Jadi dari situ kita melakukan rapat internal sesama kawan-kawannya lintas program tadi itu dilibatkan, kita rapat internal, membuat jadwal, membentuk tim pelaksana ya, tim pendamping untuk di sekolah di situ. Dan kita juga menentukan lokus sekolah yang akan sebagai pilot project gitu. Jadi di awalnya ada itu hanya berapa contoh-contoh ya sekolah? Cukup satu sekolah. Memang Memang perintahnya adalah satu sekolah sebagai lokus, tapi semua sekolah tetap melaksanakan gitu. Simbol dari Kecamatan Lawang Kidul cuma satu dulu kan gitu. Jadi SMP Negeri 2 Lawang Kidul kita tunjuk saat itu kan. Jadi kita setelah membentuk tim, membuat jadwal, menentukan sekolah lokusnya, kemudian kita berkoordinasi dengan pihak sekolah SMP 2 untuk mengadakan kegiatan ini. Ya alhamdulillah memang pihak SMP Negeri 2 Lawang Kidul juga sangat antusias ya mendukung kegiatan kita. Berapa hari kemarin pelaksananya? Pelaksanaan satu hari. Pelaksanaan satu hari. Tentu dari jaraknya memang agak mendesak ya kita ya dari surat sampai pelaksanaan itu agak buru-buru juga. Oh iya. Sukses sih waktu itu ya. Alhamdulillah termasuk sangat. Ya, ini harapan sekolah ini kalau bisa setiap hari seperti itu ya. Jadi kita gitu juga menghimbau di surat yang kita sampaikan ke sekolah-sekolah itu juga mereka harus mempersiapkan kan. Jadi mereka juga harus hari itu harus pakai baju olahraga semua. Betul, kita harus senam bersama. Hari itu juga harus bawa makanan dari rumah, bontot ya, bontot, dan harus bawa minum. Tidak boleh air mineral. Gitu. Menunya gizi seimbang. Sudah kita lampirkan nih. Jadi anak-anak yang akan membawa makanan atau sarapan itu
kriteria dalam itu sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan di ukuran dalam surat nasinya ya gitu. Sudah ketika kita bagikan surat ke sekolah. Nanti kapan-kapan radio juga dikasih seperti itu. Boleh. Biar seimbang semua gitu. Dan juga kan karena kita juga minum tablet EVE bersama, kalau sekolah emang sudah ready. Sudah ready. Iya. Sudah siap ya, karena memang kita puskesmas selalu aktif kegiatan untuk mendistribusikan tablet tambah darah itu udah biasa rutin. Mungkin sebelumnya di beberapa minggu yang lalu kita juga talk show di sini yang inovasi Trias Juve, Ibu Puji. Nah, beliau adalah inovatornya untuk kegiatan ini. Itu sebenarnya ini adalah tindak lanjutnya juga rangkaian kegiatannya. Jadi nggak kaget lagi, kita udah biasa memang pelaksanaan minum TTD itu setiap Jumat itu udah biasa. Jadi itu sampai hari ini tetap berjalan ya? Sampai hari ini tetap berjalan. Cuman kemarin karena jatuhnya di hari Rabu ya, Rabu tanggal 26 Oktober, jadi untuk hari Jumatnya agak kita kosongkan. Sudah dihimbau ke guru UKS-nya. Jadi jadi minggu kedepannya tetap kembali ke hari Jumat. Gitu. Kemudian saya ke Ibu EN ini, Ibu Endrayani. Kegiatan tersebut dilaksanakan di mana saja Bu aksi bergizi ini? Kemarin di seluruh Indonesia Pak, serentak untuk SMP dan SMA sederajat. Kebetulan untuk di Kecamatan Lawang Kidul sendiri kemarin kita lakukan di 20 sekolah. 20 sekolah ya? 13 SMP dan 7 SMA. Dengan total sasaran 6.822 orang, alhamdulillah. Untuk yang MTS atau SMP-nya berjumlah 3.523 orang dan untuk yang SMA-nya 3.359 orang. Dan kemudian yang untuk minum tablet tambah darahnya untuk khusus remaja putri kemarin secara keseluruhan yang untuk SMP dan SMA yaitu berjumlah 3.274 orang, Pak. Iya. Gitu. Semuanya siswa-siswi ya? Iya. Siswi saja Pak. Siswi ya? Siswi kalau siswa tidak diberikan tablet tambah darah karena yang diberikan tablet tambah darah itu hanya remaja putri. Remaja putri ya? Iya. Kemudian ini yang kita sebutkan tadi semuanya di area Lawang Kidul ya? Iya, di area Lawang Kidul. Jadi artinya pada saat yang bersamaan kecamatan-kecamatan lain pun mengadakan seperti itu ya? Mengadakan semua seluruh Indonesia serentak pada hari Rabu tersebut Pak. Kemudian ke Ibu Tri Suryani, Ibu Ajeng lagi nih. Mengapa TTD pada remaja putri itu sangat penting, itu alasannya seperti apa sih? Ya, karena memang kan kita masih menjumpai ya kejadian anemia pada remaja putri. Jadi di situ kita pasti akan bermaksud mencegah jangan sampai terjadi anemia kepada si remaja putri itu sendiri ya. Jadi memang karena kan kalau anak yang anemia itu dia cenderung keluhannya kan lemah, letih, lesu, loyo, dan itu juga akan mempengaruhi konsentrasi belajar, itu produktivitas dan aktivitas di sekolah, prestasi sekolah itu akan terganggu. Nah, jadi memang kenapa seperti yang tadi sasaran TTD-nya cuma untuk remaja putri? Ya benar, karena remaja putri kan mereka yang mengalami menstruasi. Ya betul. Rutin. Jadi kalau laki-laki memang nggak wajib ya minum tablet tambah darah. Kita hanya sasaran kita adalah remaja putri itu sendiri. Karena juga kan mereka cewek-cewek ciwi-ciwi sekarang ini kan suka diet ya, dietnya suka sembarangan nih, nggak makan, milih nggak makan. Padahal waktu memang jadwalnya makan siang, tapi mereka tidak lakukan. Mereka tidak lakukan, itu kan asupannya kurang. Ketika asupan kalau untuk anemia ini lebih ke Fe ya, lebih ke zat besinya. Jadi ketika asupan Fe-nya kurang kan tentu dia akan mengalami anemia dari makanan kita sehari-hari. Jadi itu termasuk salah satu strategi kita untuk mencegah anemia pada remaja putri tadi. Ya. Jadi untuk remaja putri jangan sembarangan diet sebagainya. Waktunya makan siang makan hanya porsinya dikurangi. Kalau mungkin selama ini takut gemuk dengan satu piring, mungkin 3/4 piring, tapi dengan catatan menu gizi dan sebagainya harus lengkap ya. Hati-hati ya, apalagi sekarang banyak mengkonsumsi makanan-makanan siap saji yang beraneka ragam. Padahal kalau kita kembalikan ke gizi, kayaknya jauh dari yang diharapkan ya. Sekarang kan memang trennya banyak makan seblak, betul. frozen gitu, model. Dia hanya sifatnya mengenyangkan ya, tapi tidak. Mereka nggak memikirkan bergizinya untuk badannya gitu. Penting kenyang. Nah, remaja putri ini harus hati-hati, jangan sampai pada saat nanti sudah akut ya, itu susah untuk kembali ke semulanya lagi. Tapi ini biasanya Pak terjadi juga pada
terjadi juga pada ibu-ibu. Karena biasanya ibu-ibu ini masak di rumah, mempersiapkan untuk suami, untuk anak dengan makanan yang bergizi seimbang tadi. Kemudian kita kerja ke kantor karena sudah lelah dengan masak tadi, kita di kantor hanya makan model. Kadang-kadang ini harus hati-hati juga untuk ibu-ibu pekerja, mie instan. Kita menyiapkan untuk di rumah keluarga gizi yang seimbang. Kita sendiri padahal sebagai ibu masakan tadi bisa dibawa ke kantor disiapkan. Tapi kadang-kadang karena alasan mau cepet, buru-buru segala macam, akhirnya di luar jajan tadi itu tadi tidak dengan pola makanan yang sehat tadi. Jadi bukan hanya remaja putri, bagi ibu-ibu pekerja juga harus lebih perhatian gitu terhadap kekurangan zat besi ini. Baik. Ibu Trisriani, Bu Endayani, kita harus jeda sebentar. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita nih. Para kanca tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.